Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang cara membedakan sensor proximity induktif. Bagi Anda yang belum tahu, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu proximity induktif. Nah, proximity induktif adalah sensor untuk mendeteksi induktif tanpa sentuh. Nah, ini ini tidak saya sentuh ya. Lihat, tidak saya sentuh tapi menyala. Nah, ini yang dinamakan proximity, sensor tanpa sentuh. Sensor tanpa sentuh, dan ini bertipe induktif. Artinya hanya logam saja yang bisa dideteksi. Selain logam seperti tangan saya ini tidak bisa mendeteksi ya, bahkan disentuh pun tidak bisa. Kalau logam kan bisa, disentuh juga bisa. Nah, kita akan lanjut pada inti video ini, yaitu bakasan tentang cara mudah membedakan sensor proximity induktif. Nah, sensor proximity induktif ini ada empat macam ya, berdasarkan NPN-nya. Nah, ini ada sensor proximity NPN-NO, dan ini adalah sensor proximity PNP-NO, PNP-NC, dan NPN-NC. Nah, untuk Anda yang belum tahu, kalian bisa simak tulisan saya ini. Nah, NPN-NO, ya, seperti yang kita ketahui jika kita pernah belajar listrik, NO adalah kondisi normally open, atau jika kondisi tersentuh logam, maka karena normally open jadi sudah ada 24 volt. Jika tidak tersentuh logam karena normally open, maka V beban akan 0. Nah, untuk yang NO-PNP juga sama, 24 jika tersentuh logam dan V beban 0 jika tidak tersentuh logam. Sedangkan yang NC itu kebalikannya. NC adalah jika tersentuh logam maka V beban sama dengan 0, dan jika tidak tersentuh logam maka V beban 24. Begitu juga dengan yang NPN, sama, jika tidak tersentuh maka 24, jika kondisi tersentuh maka 0 volt V bebannya. Nah, itu adalah berdasarkan NO-NC-nya. Nah, itu ada lagi yang membedakan, yaitu berdasarkan NPN dan PNP-nya. Nah, sebenarnya apa itu NPN ya? Nah, NPN itu, maksud saya gini. Nah, NPN ini adalah sebuah tanda untuk agar kita meletakkan bebannya itu tidak salah. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini adalah beban, pasti memiliki positif dan negatif. Nah, ini kita harus hubungkan ke sini positifnya, hubungan ke positif ini, dan ini kita hubungkan ke negatif. Nah, ini jangan kebalik-balik sini ya, karena jika kebalik-balik itu logikanya tidak akan sesuai dengan ini. Jika kondisi logikanya tidak sesuai, maka sensor tidak akan bekerja dengan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi pastikan ya sambungannya seperti ini. Jadi NPN dan PNP itu adalah berkaitan dengan cara menyambung, sedangkan NO-NC itu adalah berkaitan dengan logikanya. Ya, itu adalah poin penting dalam membedakan proximity, yaitu NPN dan PNP. Nah, kita akan lanjut pada prakteknya ya. Ini semua proximity ini memiliki 3 kabel. Nah, masing-masing warnanya adalah coklat, biru, dan hitam. Coklat, biru, dan hitam. Nah, coklat ini kita sambungkan jadi satu ya. Kabel 4 sensor ini, yang kabel coklatnya kita sambungkan jadi satu. Kita
sambungkan ke adaptor ya. Adaptornya 24 volt. Ini terserah, bisa 24 volt atau bisa yang lainnya. Yang penting tegangannya tidak melebihi batas maksimal atau minimal dari ini. Jika melebihi maka sensornya bisa rusak, jika kurang maka sensornya tidak bekerja. Nah, misalkan yang ini ada 5 sampai 30 dan yang ini 6 sampai 36 dan yang ini 10 sampai 30 dan yang ini 10 sampai 30. Nah, kita akan lanjut lagi ke bagasannya, yaitu tentang kabelnya ya. Nah, kita tadi sudah membahas kabelnya yang coklat. Sekarang kita membahas kabelnya yang biru. Nah, semua kabelnya ini yang biru kita jadikan satu. Ini kita sambungkan ke kutub negatif dari adaptor. Nah, kemudian kabel yang terakhir dari masing-masing ini adalah kabel hitam. Nah, kabel hitam ini baru kita pisahkan satu persatu karena ini adalah outputnya yang nanti kita gunakan untuk mensensor. Jadi ini tidak boleh dijadikan satu ya, ini kita pisahkan ya. Dan urutan kabel yang saya rangkai di sini adalah ini miliknya yang atas ini dan ini miliknya yang hitam yang ada di bawah sini, dan yang ini yang kedua ini, dan yang terakhir ini urutannya adalah kabel outputnya adalah ini. Nah, tadi kabelnya ya, kita akan coba mentes dengan menggunakan multimeter ini untuk melihat voltasenya apakah sesuai dengan logikanya. Nah, kita nyalakan dulu, kita arahkan ke voltase DC ya. Nah, kita lihat dulu, ini adalah NPN-NO. NPN-NO adalah ini, penyambungan bebannya harus seperti ini ya, karena jika terbalik maka kondisi logikanya mungkin tidak akan terpenuhi seperti ini. Jika kondisi logikanya tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan sensor tidak akan bekerja sesuai dengan harapan kita. Nah, ini adalah sensor NO. NO jika tidak ada logam yang di dekatnya maka tidak akan nyala, dan jika ada logam yang di dekatnya maka ini baru menyala. Sedangkan yang NC adalah jika tidak ada logam maka sudah menyala, dan jika ada logam justru malah mati. Nah, kita harus merangkainya, voltasenya sesuai dengan logika tadi. Nah, sesuai dengan logika tadi, kita ikuti saja gambar ini ya. Ikuti saja, jangan dibalik-balik. Karena saya sudah mencobanya, dibalik-balik itu bisa terukur, bisa tidak sampai rusak alatnya, tetapi logikanya malah terbalik-balik dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi agar lebih mudahnya untuk pengkabelannya, kita ikuti saja yang seperti ini ya. Kita coba yang paling atas. Nah, ini berarti terminal negatif probe dari ini multimeter saya hubungkan ke output, dan yang positif saya hubungkan ke kabel coklat atau kabel power plus ini. Nah, coklat atau power plus ini kita akan coba ya. Nah, tadi saya potong ya karena saya baru ambil posisi. Nah, ini adalah pengkabelannya. Yang probe positif ini kita hubungkan ke kabel coklat karena ini power plus, kabel coklat, dan yang hitam ini saya hubungkan ke outputnya, kabel outputnya. Probe hitam ini atau probe negatif ini saya hubungkan ke outputnya.
Nah, seperti ini ya. Jadi beban dibebankan seperti ini, yang atas ini. Nah, kita akan coba logikanya apakah sesuai dengan harapan kita. Jika tidak ada maka 0 volt, jika tersentuh maka 24. Nah, sudah sesuai ya. Nah, sudah sesuai. Nah, makanya pembebanannya harus seperti ini. Kalian bisa saja ini tidak disambungkan ke positif, ini disambungkan ke negatif seperti ini. Tapi logikanya pasti kalian akan berbeda, tidak akan sesuai dengan harapan kita. Jadi malah akan membingungkan kita. Jadi kita ikuti saja ya gambar ini ya. Oke, kita lanjut ke PNP. Ini adalah yang kedua. Kedua ini adalah PNPNO. Nah, PNPNO adalah gambarnya seperti ini. Kita akan coba logikanya ya. Dan kalian jangan lupa pembebanannya seperti ini. Pembebanan, maksud saya pengkabelannya seperti ini. Jangan terbalik ya. Jika terbalik, pasti logikanya tidak akan bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita akan lanjut. Yang kedua, kabel hitamnya kita beri positif dan kita sambungkan ke negatif. Probe hitamnya kita sambungkan ke negatif, berarti seperti ini. Nah, ini kita beri positif dan ini kita beri negatif, dan nilainya 0 karena tidak tersentuh. Ketika kita coba sentuh logam, nilainya 24 volt. Ketika kita pisahkan dengan logam, nilainya 24 volt. Maaf ya, kepotong ya. Maksud saya jika tersentuh logam maka nilainya 24, dan ini nilainya jika tersentuh maka nilainya 0 volt seperti ini ya. Nah, untuk yang ini adalah tipe PNPNC. Nah, PNPNC adalah seperti ini. Pengkabelannya seperti ini, kalian jangan sampai salah agar logikanya tidak berantakan. Oke, berarti ini kita beri positif dan ini beri negatif. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ketiga ya tadi ya, ini kita beri positif dan ini negatif seperti ini. Nah, ini sudah ada nilainya sesuai dengan lampunya. Ketika ini kita sentuh, maka nilainya 0 volt. Jika tidak sentuh maka nilainya 24. Ya, ini ada karena drop tegangan ya, jadi nilainya tidak 24. Nah, ini jika kita sentuh maka nilainya 0 karena ini adalah NC. Jika tersentuh maka nilainya malah 0. Jika tidak tersentuh maka nilainya malah 24. Oke. Yang ini juga sama ya, cuma ini NPN. NPN pengkabelannya seperti ini, beda dengan PNP. Yang PNP seperti ini, yang NPN seperti ini. Ini kalian jangan terbalik lagi ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba yang praktek yang satunya. Ini berarti saya hubungkan ke negatif. Nah, ini negatif, terus hubungan ke positif. Nah, ini sudah ada tegangannya ya, jika tidak disentuh logam.
Maka jika ada tersentuh logam maka nilainya 0 volt seperti tadi, karena ini adalah NC. Jika tidak tersentuh 24, dan jika tersentuh maka nilainya 0 volt. Nah, mungkin itu saja video singkat tentang cara membedakan sensor proximity tipe NPNNO, NPNNC, dan yang lainnya seperti yang saya tulis ini. Itu adalah, dan apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan atau mungkin ada pembahasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.